Shalom, salam bertemu kembali dengan saya. Hari ini saya mau sharing tentang kasih gitu ya. Di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, berbicara tentang kasih itu hal yang sangat penting. Ketika saya berbincang-bincang dengan anak-anak pemuda bertanya, kira-kira action dari kasih yang bisa kita laksanakan itu apa gitu. Saya mencoba memberikan pengertian dari kasih itu terlebih dahulu, dimana sebagai orang yang dewasa, sebagai orang yang mengerti tentang kasih pasti kita langsung mengatakan kasih itu adalah segala sesuatu tindakan kita yang kita berikan kepada orang lain. Ya, itu benar. Tetapi kembali sebagai anak Tuhan, ketika kita berbicara tentang kasih, maka kita akan berbicara tentang segala sesuatu yang kita berikan tanpa mengharapkan imbalan. Ya, maksudnya tanpa mengharapkan imbalan ini apa? Seringkali kan di dalam hidup kita melakukan segala sesuatu dengan gue lakukan ini, gue bantu kamu supaya kamu bantu saya suatu waktu gitu. Saya baik padamu supaya nanti saat saya butuh kamu baik juga padaku. Jadi berarti di sini kalau istilah orang zaman now bilangnya mengatakan ada udang di balik bakwan gitu ya. Ada udang di balik batu gitu. Kalau saya sih dibilang ada udang di balik bakwan, saya langsung bilang, sorry, gue alergi. Intermezzo saudara. Ya, maksudnya di situ ada udang di balik batu, berarti ada sesuatu yang kita harapkan ketika kita melakukan segala sesuatu kepada orang lain, kita mengharapkan dia akan membalasnya. Sementara ketika kita berbicara tentang kasih, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu kita lakukan dengan cuma-cuma atau bahkan dengan tanpa pamrih begitu ya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sering berkata kepada orang tua kita, contohnya kita berkata, aku mengasihimu mah, aku mengasihimu pah, gitu ya. Tetapi yang kita lakukan apa? Kita melakukan saat orang tua kita tidak memberikan apa yang kita perlukan, kita langsung bilang, wow, kok begitu sih? Kok begitu sih orang tua? Kok nggak dikasih? Kok nggak diturutin apa yang saya mau? Nah, teman-teman atau saudaraku, di dalam firman Tuhan dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Itu di Roma 12 ayat, kalau kita melihat di ayat 11 kalau tidak salah saya saudara. Kalau kita melihat dari situ di Roma 12 itu ketika kita membaca ayat 1 sampai ayat 9, dia akan berbicara tentang persembahan yang benar, dan di setelah itu akan berbicara tentang kasih. Nah, dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Nah, kasih itu dikatakan jangan pura-pura, jangan mengharapkan segala sesuatu ada feedbacknya, tetapi lakukanlah itu secara cuma-cuma sebagai ungkapan terima kasihmu, sebagai rasa pedulimu, sebagai rasa syukurmu, sebagai rasa bahwa engkau sudah menerima kasih itu terlebih dahulu. Jadi kamu akan memberikan kepada orang lain. Nah, dengan demikian maka kita mencoba dari hal yang kecil di ruang lingkup keluarga kita. Kita sebagai orang tua jangan terlalu banyak berharap kepada anak untuk membalas apa yang kita lakukan. Saya tertarik dengan lagu yang mungkin populer bagi kita ya. Bunda, tak pernah kau mengharap budi balasan atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Nah, dari lagu ini saya melihat seorang ibu yang melakukan kasihnya kepada anaknya, dia tidak mengharapkan imbalan dari apa yang dia lakukan kepada anaknya, tetapi dia tetap mengasihi anaknya dengan baik. Nah, inilah yang diinginkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita melakukan segala sesuatu itu pure dengan kesungguhan hati, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan embel-embel, tetapi dilakukan dengan tulus. Memang secara manusia tidak mudah saudara,
Apalagi kalau kita dengan pacar, dengan pasangan gitu ya. Kita mengasihi mereka, mereka pasti akan kita pengen melakukan itu kepada mereka. Kita mengasihi mereka, kita memberikan apa yang dia butuhkan, tetapi kita juga mengharapkan feedback. Otomatis itu saudara secara manusiawi. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Ketika engkau melakukan itu dan orang itu juga melakukan hidup di dalam kasih, maka dia akan melakukannya. Jadi ada hal saling gitu loh ya. Jadi maksudnya bukan karena kita mengharapkan, tetapi memang karena dia menyadari. Jadi dia memberikan feedback, dia beri respon gitu. Jadi saudara, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, ini sangat dalam, ini sangat penting. Kapan kita terakhir mengatakan aku mengasihimu tetapi dengan sungguh-sungguh, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan embel-embel, tetapi pure dari hati kita, kita mengatakan bahwa aku mengasihimu karena Tuhan yang sudah mengasihi aku terlebih dahulu dan aku mau memberikan kasih itu kepadamu. Teman-teman, saudaraku, mari kita mencoba dari hal kecil, dari ruang lingkup keluarga kita, dari pertemanan kita. Ketika kau berkata bahwa kau mengasihi saudaramu, mengasihi orang tua, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi orang-orang di sekitarmu, maka engkau melakukan atau memberikan segala sesuatu itu tidak mengharapkan imbalan, tetapi kita melakukannya untuk karena kita tahu mereka memerlukannya, karena kita tahu bahwa ini kewajiban saya sebagai orang percaya, dan saya akan pelan-pelan dengan tekun melakukannya untuk kebaikan bersama, untuk saling membangun. Biarlah kasih bukan hanya di mulut, tetapi dari tindakan kita, dari tingkah laku kita, dari sikap kita. Sekian renungan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dan renungan ini menguatkan kita dan menolong kita untuk bisa menyatakan kasih di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.